Yang keempat ini hati-hati. Ini kadang banyak orang lengah di keempat ini ya. Di keempat ini adalah mereka menggunakan teknik sirkelan atau sapuan dengan berputar. Mungkin kalau dengan mendapatkan power yang lebih memang ya, cuman bahaya. Inilah aku sang pejuang kemenangan. Aku sang pejuang kemenangan. Sang pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Afrisani dan istri saya Wita dalam channel YouTube Denny Wewe. Oke, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny Wewe, di konten kali ini sambungan dari konten kemarin ya. Jadi konten sebelumnya kita membuatkan antisipasi teknik sirkelan ya. Nah, di konten kali ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan teknik sirkelan dan sapuan ya. Jadi jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang kesalahan dalam sirkelan, itu bisa membahayakan kalian sendiri. Nah, saya akan kasih tahu tipsnya bagaimana supaya sirkelan itu menjadi lebih aman ya. Ada beberapa hal yang harus kalian pelajari menggunakan teknik sirkelan atau sapuan ini. Oke, saksikan videonya. Oke teman-teman, jadi ada beberapa langkah yang harus kalian pelajari menggunakan teknik sirkelan, teknik sapuan. Dan ini memang benar-benar harus diperhatikan ya. Pertama, saya circle nih, saya menyirkel ya. Ketika kalian menyirkel ya, posisi memang benar-benar kepala kalian tuh memang ke belakang nih. Tuh. Memang ke bawah. Jangan ke atas gini circle-nya atau sapuan. Kita coba circle ya. Kenapa harus ke bawah? Ya, ke belakang gitu. Karena menghindari supaya nggak kena tendangan oleh lawan nih. Coba tendang. Nah, maksudnya tendangan jejak ke depan. Biasanya kan orang mau nge-T misalkan. Nah, kalau di atas ini bahaya. Tuh, ini bisa kena kepalanya. Cuman kalau di sini, ini aman lah. Ya. Sama, begitu juga dengan teknik sapuan. Kepala memang benar-benar harus ke belakang. Set. Nah, ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah posisi jatuhannya, yaitu ke belakang. Kepalanya jangan berdiri ya. Karena itu bisa membahayakan. Terus kedua, ketika kalian menyirkel atau menyapu, posisi tangan siaga. Gini. Circle ya, aku circle ya. Seret. Nah. Kenapa sih? Mungkin kalian sering melihat ketika orang sirkelan tangannya gini. Ya. Fungsi tangan ini adalah untuk melindungi kepala. Jangan sampai serangan lawan tuh mengenai kepala kita. Ini memang untuk melindungi. Baik sirkelan maupun sapuan. Sama kaki. Nanti itu. Oke ya, jadi sapuan. Strut. Nah. Ya. Terus tahap yang ketiga seperti kata istri saya tadi ya. Jadi ketika kita nyirkel, posisi badan kita harus mengikuti arahnya lawan. Baik sirkelan mau sapuan. Misal gini ya. Nah, kita ngikutin nih. Ya. Misalkan dia ke sini, sini. Jadi untuk melindungi jangan sampai dia menyerang kita. Karena di dalam pertandingan yang boleh diserang adalah body. Jadi dia hanya boleh menyerang dengan tendangan sabit. Nggak boleh jejak ya. Sirkelan sapuan sama. Ketika sapu nih, aku nyapu ya. Jadi kamu cari aja ntar ya. Jadi benar-benar dia ngikutin arah badan. Mungkin ke arah sini nih, lebih kelihatan. Yuk. Aku nyapu ya. Nah. Cepat badannya mengikuti arah lawan ya. Ketika nyapu, badan ke arah lawan ya. Ini penting sekali, jangan kalian nyapu membelakangi, itu bahaya. Nah, yang keempat ini hati-hati. Ini kadang banyak orang lengah di keempat ini ya. Di keempat ini adalah
mereka menggunakan teknik sirkelan atau sapuan dengan berputar. Mungkin kalau dengan mendapatkan power yang lebih, memang ya, cuman bahaya. Oke, misal sirkelan ya. Tuh, kadang gitu tuh. Kenapa bahaya? Karena tadi kamu nggak kontrol dengan pandangannya. Jadi ketika di circle, muter seret, wah, udah diserang. Ya, sapuan gitu juga. Oke, siapa? Misal ya. Nah, ini bahaya ini. Ya, jadi balik lagi ketika kalian menyirkel, balik ke nomor 3 tadi. Sirkelannya tetap kepada pandangan lawan. Misal, nah, langsung tutup dan ikutin kemana arah lawan. Ya, jadi Tetap harus dikontrol. tetap harus dikontrol ya. Jadi 4 tahap ini harus kalian pelajari ya teman-teman. Jika ada yang kurang, boleh kalian tambahin ya. Yang pasti ini penting banget. Kadang orang menganggap ini sepele ya. Cuman hati-hati, sangat berbahaya. Syukur-syukur kalau berhasil ya. Kalau berhasil kan kita nggak akan kena serang. Iya, nah gitu ya. Syukur-syukur sirkelan kalian memang harus berhasil menjatuhkan dan itu aman. Kalau ini tuh fungsinya ketika sirkelan gagal, kita sudah siap untuk defend. Lebih ke dasarnya lah ya, dasar mengamankan. Tapi tetap loh, walaupun jatuh nggak jatuh, kita tetap jaga keamanan. Tetap jaga poin. Itu juga tetap harus dilatih karena nggak bisa Heeh. nggak bisa kalau nggak dilatih itu kita juga suka lupa. Iya, betul sekali. Makanya ini sebenarnya dasar ya. Nah, dasar tadi kadang orang ini menganggap sepele. Nah, ketika kalian melihat teknik ini nggak bisa cuma dilihat doang, memang harus dipelajari. Nggak bisa ketika kita melihat tutorial Denny WW langsung bisa nggak, memang harus dilatih. Nggak bisa cuma sekali lihat langsung jadi habit, nggak bisa mah ya. Jadi memang kita harus melakukannya teknik sirkelan sapuan ini berulang-ulang ya. Tapi menurut aku jangan sampai yang berputar itu. Kalau dulu sih nggak apa-apa. Waktu dulu selama masih nggak boleh diserang ya kita bebas. Karena dulu ada peraturannya sirkelan sapuan nggak boleh diserang ya. Itu terjadi 2011 kalau nggak salah. Dan dulu sirkelan itu walaupun kena nggak dikasih teguran, nggak dikasih bukan peringatan, apa sih namanya, teguran, binaan. Jadi dulu pernah peraturan, jadi peraturan itu selalu berubah-ubah ya. Peraturan dulu sirkelan sapuan nggak boleh diserang, jadi nggak apa-apa kita muter biar tendangan lebih kenceng ya. Nah tapi untuk peraturan sekarang ya, sirkelan sapuan boleh diserang, jangan pakai lagi. Iya. Lebih baik ikutin apa kata saya tadi ya, jangan berputar. Terus juga ya tahap-tahapnya tadi ketika kalian menyapu atau menyirkel, yang pertama kalian kepalanya memang harus ke belakang atau ke bawah ya. Terus kedua, posisi tangan harus melindungi kepala. Ketiga, ketika sapuan sirkelan, badan kita memang mengikuti arah lawan supaya nggak kena serang. Keempat, jangan sekali-sekali kalian sirkelan atau sapuan berputar. Karena itu bisa mencelakai kalian sendiri, tidak kontrol sehingga kena serang. Dan satu lagi, jarak tembaknya harus pas. Betul. Jadi ada bertanya juga nih Ma, Bang Denny, bagaimana sih cara kita mengatur jarak tembak? Nggak bisa ya. Jadi karena jarak tembak saya dengan jarak tembak kamu itu berbeda. Yang mengetahui jarak tembak itu adalah diri kita sendiri ya. Kira-kira kaki saya ini misalkan berapa nih? 1 meter tendangannya ya. Kamu harus mengukurnya sendiri. Jika serangan itu memang nggak sampai, berarti ada dengan langkah jarak tembaknya. Tapi ketika memang serangan itu sampai, nggak mesti dengan langkah segini dong nyampe, ya lakukan. Ya, kita kira-kira aja kan, kita tuh kalau bertanding pasti ada perkiraan lah. Masuk nih. Kayak gitu. Jadi kita kira-kira sendiri bahwa jarak tembak kita ini segini udah pas. Ya sama saja seperti kalian latihan nendang di patching nih ya. Untuk nendang patching kalian harus tahu target jarak tembaknya ya. Kalau kira-kira segini sampai, ya samalah seperti di pertandingan. Kalau misalkan dia jaraknya jauh patchingnya, berarti ada dengan maju sedikit tendang kayak gitu. Ya intinya apa yang dilakukan di pertandingan itu sama apa yang kita lakukan di latihan. Jadi semuanya itu tergantung kebiasaannya kita. Ini itu saja ya. Cukup nggak? Ada tambahan lagi Mah? Cukup ya teman-teman. Jika ada request silahkan kalian berkomentar di bawah ya. Jangan lupa juga di follow akun media sosial kita yang lainnya, Facebook, Instagram, dan akun TikTok. Jadi tapi TikToknya di sini kita mengedukasi ya tentang seputaran tetap olahraga seperti ini, kita edukasi.
Oke, mungkin itu saja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Bye bye.